kota bersejarah yang menjadi rumah bagi beragam budaya. Salah satu warisan budaya yang unik dan penuh makna di sini adalah Wayang Potehi, seni pertunjukan tradisional Tionghoa yang menyatu dengan kehidupan masyarakat. Wayang Potehi pertama kali datang ke Semarang bersama para imigran Tionghoa. Dari sini, seni ini berkembang dan menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya lokal. Kelenteng merupakan salah satu pusat budaya Tionghoa di Semarang, menjadi tempat penting bagi pelestarian Wayang Potehi. Di sini, seni ini terus dipentaskan dan diapresiasi oleh masyarakat. Nama saya Teo Hauli atau Erdian Chandra Irawan dari Kota Semarang. Saya sebetulnya bukan dalang atau pemain wayang potehi, cuma waktu tahun 2014 ayah saya satu-satunya dalang, maestro dalang di Kota Semarang meninggal dunia. Setelah itu baru kita mempunyai keinginan untuk meneruskan. Terus tahun 2015 kita break dulu untuk mempersiapkan pemain-pemain musik untuk latihan. 2016 baru berani show. Kalau menurut dari dalang-dalang senior dulu, wayang potehi masuk di Kota Semarang itu kurang lebih tahun 1969 sampai tahun 70-an. Itu dibawa oleh para pedagang-pedagang dari Tiongkok yang berdomisili di Kota Semarang. Ya, tantangannya berhubung papa saya meninggal, itu otomatis soal cerita, pakem-pakemnya cerita wayang potehi, otomatis kita sudah kehilangan sumbernya, dan kita pun tidak mau menyerah. Kita cari-cari cerita dari YouTube, dari sosmed lah. Wayang potehi itu sebetulnya wayang golek, wayang boneka. Cuma yang membedakan aksesorisnya dan bentuk-bentuk fish-nya, juga kostumnya. Seperti ini, kalau kita telanjangin gini, nah ini asal muasal dari nama wayang potehi. Potehi, O itu bahasa Ujian, bahasa Cina yang artinya kain. T-nya sendiri wujudnya seperti kantongan, nah, seperti kantong. I-nya sendiri boneka, kepala, tangan, sama kaki terbuat dari kayu. Maka disebut, kalau orang dulu menyebut wayang kantong. Nah, sebetulnya di Indonesia sendiri kan sudah ada, seperti boneka si Unyil, Pak Oga itu. Cuma kan karena berasal dari Tiongkok, kostumnya, fish, sama topinya lebih menonjol dari Tiongkok. Nah, kalau wayang potehi di Kota Semarang memang agak sulit karena
anak-anak sekarang lebih condong bermain gadget, bermain sosmed, game online. Nah, ya mau nggak mau kita harus bersabar. Seperti saya harus cari bibit-bibit dari anak kecil. Karena dulu di kota Semarang, di waktu zaman ayah saya, itu kalau saya nilai ada kesalahan. Kesalahan itu berupa saat wayang itu pentas, anak-anak kecil mau naik panggung, entah mau nonton atau mau tahu, itu sudah kena marah sama guru wayang, ayo turun, dengan alasan panas, tidak kena angin. Biasa kan di belakang panggung ada pintu tapi dibuka biar angin masuk gitu. Nah dari itulah otomatis dari anak-anak umur sekian kan pada kurang paham, kurang mengenal apa itu wayang potehi. Dan kalau duluan kebanyakan orang-orang tua yang pada suka, pada nonton, ceritanya kan pakemnya ya hanya itu aja. Nah, kalau saya pribadi, makanya setelah ayah meninggal, saya cari di YouTube, di sosmed lah cerita-cerita yang baru, biar anak-anak kecil, anak muda tuh paham. Seperti satu contoh, teman saya bawa CD film, itu judulnya Saving Cenderawasih. Katanya kalau diartikan pertahanan militer Cenderawasih. Itu setelah saya tonton, kok asik, ceritanya simpel. Nah, maka dari itu saya mainkan. Juga sudah sering dimainkan di televisi. Cerita yang dulu kuno yang bisa saya mainkan juga ada. Itu kalau di televisi lakonnya Jet Li, Bang Seyuk gitu loh. Nah, kalau di wayang Pui Sin Giok itu masih When Snake Legend, itu Sulaiman Ular Putih, itu kita mainkan. Ya begini, kalau dari saya ya di saat-saat latihan itu lah. Kalau dulu anak-anak hanya baru naik panggung sudah kena marah turun, kalau saya enggak. Biasa saya berlatih di salah satu kelenteng di daerah Pecinan itu. Nah, kalau ada anak kecil, biasalah anak kecil ingin tahu. Pertama deket-deket, terus pegang-pegang. Nah, terus pegang, om, pinjem boleh om? Boleh. Pertama dibiar-biar, lama-kelamaan dipasung, gerak-gerakan. Begitu juga dengan musiknya. Nah, maksud saya, tujuan saya, biar anak-anak ini mau mengenal dulu, terus punya keinginan untuk memainkan wayang. Kalau dari kita sendiri, kita anak muda. Jujur aja, sebetulnya saya dulu lebih condong ke komunitas barongsai sampai saat ini. Nah, terus waktu ayah meninggal, sebelumnya kan saya sering ikut bapak. Tugas saya tuh hanya menjaga kesehatan bapak, pasang, bongkar paku. Nah, setelah itu kan saya nggak ngapa-ngapain, duduk di samping bapak, di acara bapak, dalam berdialog. Nah, itu kita sudah terekam dari muda lah. Apalagi setiap habis ada perayaan di
sini pasti main wayang potehi. Sedangkan dulu di sini kan banyak toko-toko, rumah makan, bengkel besi. Ayah saya bengkel besi di sini juga. Jadi di saat papa main kita nonton. Nah, terus anak-anak baru saya rekrut. Musik saya yang sudah terekam ini saya pelajari, saya ketok tular ke anak murid. Hingga jadilah sampai sekarang. Ini wayang potehi, lakon dan karakter cerita itu misalkan satu boneka ini bisa berubah-ubah tergantung kostumnya. Kalau kita pakai ini topi lepas, pakai topi jenderal, jadi jenderal perang, bawa senjata. Yang tidak bisa berubah-berubah itu kalau seperti di rumah. Kera sakti lakukan Anoman, nah itu kan wujudnya kera. Nah seperti kita tidak bawa, ya seperti inilah. Ini kalau di film-film kan namanya pakai Jenderal Tianpeng. Ini kan wujudnya babi. Dan kecuali kalau dia mau di rumah jadi Pangeran Tianpeng, ini dipakai bisa karena wajahnya kan. Nah terus pendeta pertapa itu kostumnya pasti seperti ini. Kadang ada lukisan Papua itu yang lingkaran terus ada letter S yang separuh hitam, separuh putih. Yang hitam ada titiknya putih, yang putih ada titiknya hitam. Itu kan mengandung unsur yin yang, panas dan dingin. Nah, ini pendeta tentunya. Dan kebanyakan membawa kebut, ini namanya kebut kalau kita tahu. Nah. Kalau harapan kita pastilah, soalnya wayang potehi juga sudah diakui sama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai harta warisan tak benda. Sudah diakui juga. Nah, harapan kita ya tetap mudah-mudahan anak-anak zaman sekarang mau mengenal, mau belajar, mau melestarikan juga lah. Wayang potehi mengandung banyak sekali nilai filosofis dan moral. Setiap cerita yang dibawakan mengandung pesan-pesan kehidupan yang mendalam, seperti kejujuran, keberanian, dan kebijaksanaan. Setiap karakter dalam wayang potehi memiliki latar belakang dan cerita yang unik. Dari pahlawan hingga antagonis, setiap wayang membawa kisah yang penuh dengan petualangan dan nilai-nilai luhur. Wayang potehi tidak hanya menjadi bagian dari warisan Tionghoa, tetapi juga mempengaruhi budaya lokal di Semarang. Festival dan acara-acara komunitas seringkali melibatkan wayang potehi sebagai bentuk perayaan dan penghormatan terhadap tradisi. Wayang potehi bukan hanya pertunjukan seni, tetapi juga bagian dari kehidupan masyarakat Semarang. Seni ini menyatukan komunitas, menjadi simbol kebersamaan dan keberagaman. Di tengah perkembangan zaman yang semakin maju ini, wayang potehi menghadapi berbagai tantangan. Namun, dengan usaha para pelestari dan dukungan masyarakat, seni ini terus bertahan dan berkembang. Wayang potehi adalah cerminan dari kekayaan kebudayaan Semarang yang berakar kuat dan terus hidup. Mari kita lestarikan dan apresiasi warisan budaya ini agar generasi mendatang dapat terus menikmatinya.